Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Angga Nur Fardiansa. Saya ingin melanjutkan mengenai pembahasan gaya pemimpin yang sebelumnya udah saya bahas, yaitu 3 poin mengenai gaya diktator, gaya kebapaan, gaya keibuan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas lanjutan, yaitu gaya dewasa. Gaya dewasa adalah gaya atau cara kepemimpinan yang mencoba mendiskusikan setiap persoalan dengan tim. Di sini, baik pemimpin maupun anak buah berusaha saling menjual ide yang timbul dalam pikirannya. Gaya ini memanfaatkan dan menyadari bahwa kelompok memiliki pengalaman yang berharga sehingga bisa memberikan masukan untuk menambah kualitas dalam pengambilan keputusan. Pada akhirnya, keputusan diambil setelah diskusi berdasarkan pertimbangan pemimpin dan kelompoknya. Dalam pelaksanaannya, pemimpin bisa memimpin secara langsung dan membawahi seluruh anak buahnya atau mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada beberapa anak buah yang ditunjuk sebagai wakilnya atau pengawas untuk memimpin kelompok kerja yang lebih kecil, dan para pengawas itu kemudian melaporkan hasil-hasil pekerjaan secara teratur dan berkala kepada pemimpin. Gaya dewasa atau berdiskusi ini cocok diambil bila tingkat kesiapan anak buah dalam merespon pekerjaan dan ide-ide mulai cukup tinggi. Eh, Gaya ini cocok diterapkan bila beberapa orang anak buah sudah cukup berpengalaman. Dengan memberikan sedikit ruang untuk berdiskusi, maka anak buah yang berpengalaman dan sudah lebih siap dapat ditampung aspirasinya sehingga dapat menghindarkan mereka dari perasaan jenuh karena merasa bekerja hanya sebagai pelaksana. Pemimpin tetap memberikan wewenang dalam mengambil keputusan akhir dengan memasukkan beberapa ide-ide dari beberapa anggota yang dianggap baik dan bisa menerapkan dalam kerja sama tim. Nah, pemimpin juga bisa memberikan beberapa alternatif pilihan metode-metode yang bisa dilakukan sesuai dengan pengalamannya. Anak buah dengan pengalaman-pengalaman yang sudah cukup banyak akan mendiskusikan ide-ide yang disampaikan, kemudian merundingkan dan memilih ide mana yang menurut mereka cocok untuk dijalankan atau diterapkan. Anak buah juga bisa menyetujui, mengurangi, atau menambahkan ide tersebut. Setelah ada kesepakatan di antara anggota kelompok, maka kelompok dapat menyampaikan kembali kepada pemimpin. Pengambilan keputusan kemudian diambil bersama-sama. Jadi dalam hal ini porsi pengambilan keputusan bisa saja mulai dari 50-50 sampai kepada porsi yang lebih besar yang diberikan kepada kelompok. Pemimpin yang dewasa tidak mencari siapa yang salah atau benar, melainkan mencari solusi yang bisa diterima semua pihak. Nah, setiap resiko pekerjaan ditanggung bersama karena setiap anggota berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, itu ya teman-teman, jadi gaya pemimpin yang dewasa itu seperti itu. Lalu yang berikutnya, gaya anak-anak. Gaya kepemimpinan anak-anak didasari rasa suka atau tidak suka. Karena itu berciri-ciri mudah berubah-ubah dan keputusan yang kurang matang. Hal ini persis seperti sikap anak-anak yang melihat dan memilih sesuatu dengan rasa suka atau tidak suka saja. Pemimpin dengan gaya anak-anak juga sering memaksakan kehendaknya sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan kelompoknya. Apabila tidak dipenuhi, cenderung cepat marah. Nah, pada beberapa hal yang tidak dikuasainya, pemimpin tipe ini cenderung akan menyerahkan kepada segala sesuatunya kepada kelompok. Dalam hal tersebut, apabila kelompok dengan tipe anak-anak akan lebih mudah bekerja sama. Pemimpin tipe ini memang akan sangat cocok dengan kelompok yang tingkat kesiapannya tinggi. Kelompok juga harus menyadari bahwa sang pemimpin dan bersedia bersabar dalam menghadapi setiap permintaannya. Dalam menghadapi pemimpin dengan tipe anak-anak, kelompok harus lebih bersatu. Harus dihindari adanya anggota yang ingin memanfaatkan situasi dengan cara mengambil hati sang pemimpin sehingga terjadi ketidakseimbangan. Harus diingat bahwa pemimpin ini relatif mudah dipengaruhi, sehingga perpecahan di antara anggota kelompok bisa terjadi karena ada oknum anggota-anggota yang mengambil kesempatan untuk dirinya sendiri. Oke, teman-teman, mungkin itu saja pada kesempatan kali ini yang bisa saya bahas. Jadi ada 2 poin, gaya pemimpin dewasa dan anak-anak. Memang yang paling cocok itu menurut saya gaya pemimpin yang diterapkan itu gaya yang dewasa, karena semuanya berperan dan pengambilan keputusannya itu
dilakukan atas musyawarah bersama. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya dengan bahasan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.